Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di mana saja berada. Ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah keberatan dari para malaikat itu ketika Allah menginformasikan atau mengkabarkan kepada para malaikat itu bahwa Allah hendak menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai wakilnya atau khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi ini. Keberatan itu tergambar dengan tegas dan clear apa yang menjadi keberatan atau pertanyaan para malaikat itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah hendak menciptakan manusia di muka bumi, bahwa Allah kabarkan kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia di muka bumi. Para malaikat itu keberatan dalam bentuk pertanyaan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau hendak menciptakan manusia, wakilmu di muka bumi ini, yang akan membuat kerusakan, bahkan saling membunuh satu sama lainnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini, kata para malaikat, senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan namamu. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Sahabat dan saudaraku di mana saja berada, apa yang menjadi keberatan atau dugaan para malaikat itu benar adanya, bahwa kebanyakan manusia di muka bumi ini membuat kerusakan, bahkan saling membunuh satu sama lainnya. Kita bisa saksikan apa yang terjadi di bumi ini. Tapi saya berpikir bahwa dialah Allah yang maha mengetahui potensi yang dimiliki oleh manusia itu melebihi keunggulan komparatif dari semua makhluk Tuhan yang lainnya. Ini bisa kita perhatikan bagaimana dialog selanjutnya ketika Allah menanyakan kepada para malaikat itu nama sebuah pohon atau nama benda di hadapan mereka. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Saya tidak tahu ya Tuhan, selain apa yang engkau beritahu. Kemudian Allah perintahkan kepada Adam untuk mengajarkan nama-nama tumbuhan atau nama-nama benda yang ditanyakan kepada para malaikat itu. Itu poin yang pertama. Terus yang poin kedua, Allah juga sudah menggambarkan atau menjelaskan bahwa di dalam setiap jiwa, dalam setiap individu manusia itu, Allah ilhamkan, Allah memberikan, Allah takdirkan, sudah menjadi qadarullah, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Bahwa
dalam setiap diri manusia itu Allah menanamkan, memberikan dua potensi kecenderungan, fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Jadi Allah memberikan dua potensi kecenderungan, fujuraha wa taqwaha. Ya, qad aflaha man zakaha, beruntunglah orang-orang yang memilih kecenderungan takwaha, mensucikan jiwanya, perbuatan-perbuatan yang mengantarkan manusia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merugilah orang-orang yang memilih kecenderungan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini manusia itu adalah makhluk Tuhan yang merdeka. Tentu saja kemerdekaannya itu bersifat tasriyah, sifatnya relatif. Karena sesungguhnya sifat atau kehendak mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam batas-batas kemanusiaannya, manusia itu memiliki kehendak tasriyah atau kehendak relatif. Manusia mau baik, manusia mau buruk, itu adalah pilihan kemerdekaan manusia. Sahabat dan saudaraku, jadi dalam konteks ini, masa manusia itu mau meraih kemuliaan atau mau menjadi makhluk yang lebih rendah atau lebih hina dari binatang, itu adalah pilihan manusia. Jadi posisi manusia itu bisa mendaki, meraih makam kemuliaan, dan bisa juga meraih sebagai makhluk yang terhina dari semua ciptaannya. Apa yang membuat manusia itu terhina? Ketika potensi yang diberikan Allah itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi manusia-manusia yang tidak memiliki, tidak memanfaatkan potensi yang diberikan Allah, maka kecenderungannya itu bisa jatuh terhina. Jadi manusia punya hati, punya akal sehat, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, punya mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah akan lebih rendah dari binatang. Balhum adallu, bahkan bisa lebih hina daripada binatang ternak. Wa ulaika humul muflihun. Sahabat dan saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan pertanyaan para malaikat itu atau gugatan malaikat itu semoga bisa menjadi peringatan buat kita untuk tetap hati-hati dan waspada bahwa manusia itu memilih yang mana jalan yang dipilih, kembali pada kemerdekaan. Tentu saja kemerdekaan relatif yang dimiliki setiap manusia. Semoga dengan apa yang saya sharing di dalam hal ini bisa mengingatkan terutama diri saya dan sahabat-sahabatku yang mendengar video ini untuk sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir daripada kehidupan ini husnul khatimah. Karena sesungguhnya kita berada di dalam dunia ini sifatnya itu transit atau musafir. Jadi kehidupan sejati itu adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu abaka. Jadi kita harus menyiapkan bekal. Sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meraih ketakwaan itu hanyalah orang-orang yang sehat akalnya, orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.